langsamnya sangat tinggi, kerusakannya di bagian ISC. Kalau yang ini bagian TPS-nya yang rusak. Ini sedang diperbaiki. Kalau yang ini kerusakannya di sensor TPS. Bagian sensor IAPS-nya juga udah lemah. Kalau yang ini kerusakan yang parahnya di sensor ISC, langsamnya nggak bisa turun. Kalau di bagian TPS-nya ini kelihatannya masih bisa di setel ulang. Kita perbaiki throttle body yang bagian ideal speed controlnya yang rusak. Kenapa langsamnya nggak bisa turun? Itu dikarenakan flue gear ini nggak maju ke depan. Jadi ini ada pergerakannya. Kalau kita hidupkan kunci kontak, ini akan bergerak, termasuk kita matikan. Atau di saat kita melakukan buka tutup gas, karena di dalam ini ada dinamo. Jarak kerenggangannya ini 2 mili. Jangan lupa karetnya dipasang. Memasangnya alon-alon bos. Jangan ditekan kuat-kuat. Kalau dipaksakan jarumnya tadi bisa rusak. Kode mil 1 2 3 4 5 6 7 8. Kedipan panjang 2 kali, kedipan pendek 8 kali. Nilai kedipan panjang 10 dikali 2 20 jadi 28. Kalau 28 ini sensor temperatur. Jadi kita periksa sensor temperatur. Oh alah, kabelnya putus. Businya hitam. Setelah disolder, kasih selang bakar. Sensor temperatur ini biasanya putus sewaktu membuka busi. Sensor ISC ditukar dengan yang baru. ISC-nya saya pakai ISC manual karena yang otomatisnya sudah tidak bisa. Sudah saya coba 3 buah ideal speed control yang baru, tetap langsamnya tidak stabil. Kalau mesin dingin hidupnya jadi susah. Nah, untuk memakai setelan ISC manual ini, saya sarankan tetap memakai ISC, jangan memakai yang model-model lain, mau pakai lampu atau pakai resistor, tetap pakai ISC-nya bawaan dari pabrik, yang KW juga bisa. Kemudian di bagian jarumnya ini dipotong.
Nah, supaya lebih aman dikarenakan ISC-nya ini nyambungnya itu ke ECU, supaya ECU juga jadi aman. Ini 800.000 lebih. Jangan ini kena orang punya motor pula disalahin, padahal orang bengkel yang kasih rusak. Nah, ini kita kasih aman, kita potong, kemudian kita buat penutupnya, kita bungkus. Nah, ini sudah saya buat penutupnya dari tutup oli gardan. Saya potong, kebetulan ini pas. Nah, bisa juga dari tutup-tutup yang lain. Kalau mau ditutup dengan ember juga bisa, itu terserah. Jadi ini aman, kalau kejepit juga aman. Nah, kemudian kita kasih lem Alteco. Ukuran barangnya ditukar, TB ditukar, tidak ditukar. Kalau yang cepatnya main tukar aja lagi. Sabar menunggu, saya usahakan menjadi sehat walafiat. Ini namanya paket Ampera. Kalau main tukar-tukar aja semua mekanik juga bisa. Nah, kemudian ini kita tutup pakai isolasi. Soul GT yang kemarin ini masuk ke bengkel mau melapor, enak bos, udah jalan jauh, berhasil. Itu yang pakai payung klep exhaust ukuran 22, udah keluar kota pula kemarin itu, ke daerah Batu Sangkar, pergi berlebaran. ISC sudah saya pasang, pembaca temperatur sudah saya pasang. Kita coba menghidupkan. Mudah-mudahan dengan tidak menukar throttle body yang harganya 800 lebih, kalau nggak salah ini 850-an, ini masih bisa hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Paket Ampera. Nah, ini kita setel. Ini sepertinya langsamnya udah bagus, nggak perlu di setel, udah tepat. Kita buka, kita tinggikan. Nah, ini tinggi, tapi rasanya pas hidup pertama tadi udah pas. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat yakin bisa disetting ulang, dikalibrasi, berhasil, hemat biaya 800 lebih. Kita panaskan mesin sampai 85 derajat Celcius supaya ECU bisa mengkalibrasi settingan yang kita buat. Kita cek lagi temperatur mesin. (78 derajat Celcius). Siap, cukup. Untuk memastikan kalibrasi semua sensor ini udah pas, sengaja motor ini 1 hari tidak dihidupkan supaya mesinnya udah sangat dingin. Kelihatan 26 derajat Celcius. Kata orang kalau pakai ISC manual ini motor susah hidup. Kalau kalibrasinya kita membuatnya pas, nggak bakalan susah hidup. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim.
hidupnya tidak susah. Ini settingan ini termasuk kayak NMAX. Saya seperti ini nyetingnya, kalibrasinya harus pas untuk NMAX yang all. Itulah kelebihan apabila ECU-nya bisa CO-nya disetting. Jadi walaupun tidak ada alat scanner injeksi, dengan multitester ini aja sudah bisa kita menyetingnya. Dikarenakan ini untuk konten, sengaja tidak saya setting dengan alat scanner, supaya rekan-rekan yang menontonnya juga bisa memperbaiki sepeda motor sendiri di rumah dengan alat yang murah meriah. Pakai ini aja. Yang penting mau belajar membaca, update. Dengan tidak pelit ilmu, kita pun dengan mudah mendapatkan ilmu. Nah, kita pasang bodinya. Kalau lampu engine hidup seperti ini namanya sensor speed. Kalau di Mio J, Xeon RC, tali speedo putus, atau gigi speedometer oblak. Kalau udah berputar lagi tali speedometernya, ini pasti hilang. Kita pasang jok, kita tes lagi, kita jalan dikit, kita rem, jalan rem, jalan rem. Kalau langsamnya mati, itu tanda settingannya belum pas. Check it out. Hidupnya murah. Gak mati dan motor lagi jalan. Oke, see you next time. Alhamdulillah. Ini motor rusak parah. Vario 110 karburator dengan kode KVB. Besok kita eksekusi.